penyembahan. Em, Malam teman-teman, semoga semuanya sehat, semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik aja. Malam ini aku dapat satu tema yang praktis banget buat kita semua, yang mungkin kita bisa langsung hidupin gitu ya. Dan nanti waktu pembahasan pun mungkin lebih ke arah bagaimana itu bisa dihidupin, terus gimana pengalaman sehari-hari terhadap hal itu gitu ya, supaya kita semua mungkin bisa menghidupkan apa yang 1 bulan ini 1 bulan kemarin kita udah bahas, yang mungkin lebih ke teorinya gitu ya. Nah, tapi hari ini mungkin kita akan lebih ke prakteknya atau lebih ke pengalamannya gitu ya. Dan aku harap nanti teman-teman bisa juga sharing, bisa saling berbagi, karena apa yang aku bagi ini pemicu atau trigger buat kita semua supaya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut atau sharing atau diskusi atau nanya jawab gitu ya. Nah, aku share screen dulu kita semua. Oke, ya. Semoga ada kelihatan. Nah, Seven Divine Ways. 7 jalan keilahian atau 7 jalan menuju keilahian. Teman-teman, sebenarnya sharing ini dimulai dari atau berangkat dari kegelisahan, mungkin dari mungkin Koabet, pertama Koabet yang pasti memantiknya gitu ya, karena waktu itu aku tanya apa yang bisa mesti dibagiin gitu ya. Eh, tapi tentunya kegelisahan ini berangkat dari mungkin sebagian kita sudah ngerti konsep utamanya. Tapi gimana sih biar kita bisa jalanin itu atau terapin itu sehari-hari gitu ya. Bagaimana contoh konkret atau bagaimana kehidupan praktisnya gitu ya. Nah, jadi hari ini teman-teman aku mau ajak kita buat menggali menggali firman Tuhan dari 2 Petrus ayat 4 pasal 4 ayat 1 sampai 11. 2 Petrus pasal 4 ayatnya yang sorry. 2 Petrus pasal 1. Ini kebalik ini. 2 Petrus pasal 1. Ini kebalik. Ayat 4 sampai 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Ya, aku bacain buat kita semua ya. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini teman-teman, ini jadi goal kita, di mana kita udah sering dengar bahwa tujuan kita adalah punya kodrat ilahi yang akhirnya menggantikan kodrat dosa. Yang Petrus omongin di frasa-frasa selanjutnya ya, dia omongin bahwa dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ini bisa diartikan sebagai kodrat dosa. Jadi kodrat ilahi menggantikan kodrat dosa gitu ya. Divine nature menggantikan sinful nature gitu ya. Nah, tapi teman-teman, gimana atau apa yang ada dalam pikiran Petrus sebagai penggembala hari itu, sebagai pemimpin jemaat hari itu, ya tentunya berhadapan dengan kondisi jemaat yang pasti beda-beda gitu ya. Nah, menariknya teman-teman, kalau Petrus itu kan tipe-tipe gembala gitu ya. Karena dia memegang gereja Yerusalem hari itu. Dia pegang gereja di Yerusalem, dia salah satu pemimpin gitu ya. Makanya kita pernah lihat ada Basilika Santo Petrus di Vatikan gitu ya. Nah, itu menghayati dia sebagai pemimpin gereja atau gembala pertama gitu ya. Setelah Tuhan Yesus tentunya. Nah, menarik teman-teman kalau kita lihat suratnya Petrus, itu dia lebih praktis sehari-hari. Karena backgroundnya gembala gitu. Beda sama Paulus yang ya memang dia ada praktis juga sih. Tapi lebih banyak filosofinya, banyak filsafatnya gitu. Nah, Petrus di sebagian ini, meskipun dia pertama mulai dengan satu hal yang abstrak, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, di ayat-ayat selanjutnya teman-teman sampai ayat 11 itu, dia bakal ngasih tahu how, how to mencapai ide utama yang dia sampaikan di ayat keempat itu. Ya, kita coba lihat bareng yuk. Justru karena itu, ayat kelima, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, itu hal pertama, imanmu, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan.
Karena itulah saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat terakhir, sebagai efek dari semua hal di atas itu tadi 4 sampai 10. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau lihat dari struktur tulisannya Petrus, ya, struktur tulisannya Petrus, kita bisa ngelihat hal ini. Nah, semacam kayak ada 7 jalan menuju keilahian, teman-teman ya. Yang masing-masing itu berada di dalam masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan dari yang lain. Yang pertama tentu yang paling dalam, yang paling inner circle itu adalah iman. Kenapa iman? Karena tanpa iman, semua yang dilakukan selanjutnya itu juga bisa dilakukan dalam konteks orang beragama biasa. Ya. Jadi semua yang atas itu nanti sesudahnya itu bisa orang-orang agama lain juga punya. Tapi yang membedakan itu di inti atau core-nya, yaitu nomor satu itu iman. Dan selanjutnya nanti masuk ke yang selanjutnya gitu ya. Nomor dua itu bicara soal kebajikan, habis kebajikan pengetahuan, habis pengetahuan penguasaan diri, habis itu ketekunan, kesalehan, terus kasih akan saudara-saudara gitu ya, dan kasih akan semua orang. Nah, ini ada 7 bagian yang kalau kita lihat dalam pemikiran Petrus itu saling beririsan. Dan yang satu menuntut pada yang lain. Tapi teman-teman, satu hal yang hati-hati kita mesti perhatiin dalam menafsir ini atau dalam mengartikan ini. Ini bukan sebuah tangga yang dimana ketika dari bawah naik ke atas konstan gitu. Nggak ada apa ya, apa namanya kayak linear gitu ya, satu arah aja. Tapi aku tambahin sedikit di sebelah kiri gambar ini ada panah bolak-balik gitu teman-teman. Nah, itu artinya apa? Ini nggak linear, ini nggak konstan. Nggak dari satu ke dua, dua ke tiga, habis tiga ke empat, empat ke lima, lima ke enam, baru enam ke tujuh. Seakan-akan kalau nggak ada nomor tiga, jangan ke empat dulu gitu. Atau kalau belum dapat empat, jangan ke lima, dan seterusnya. Nah, itu bukan kayak begitu, teman-teman. Tapi itu sebuah tangga bolak-balik gitu ya. Mungkin lebih apa ya, eh, lebih dapatnya itu ini bukan tangga, tapi sebuah roda gitu ya, sebuah roda yang seringkali multidimensi gitu. Jadi kayak bolak-balik gitu, kayak apa ya, dia multifaset gitu ya. Jadi berbagai wajah. Kadang-kadang kita bisa ketiga, kadang-kadang habis dapat tiga kita dapatnya lima dulu, habis itu enam, tadi baru balik lagi ke dua. Nanti satu keguncang gitu kan, iman keguncang ya kan, nanti balik lagi ke empat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini apa yang disampaikan Petrus ini adalah satu apa ya, satu satu bagian yang nggak terpisah, tapi prosesnya itu bisa bolak-balik gitu, bisa bolak-balik dan nggak stabil gitu. Nah, tapi 7 hal ini teman-teman adalah 7 hal yang Petrus highlight dalam kehidupan Kristen mesti ada. Dan ini kalau bisa dibilang adalah satu apa ya, satu tuntunan paling paling apa ya, paling runtut kalau kita lihat dari tulisan-tulisan para rasul gitu. Belum ada rasul-rasul lain yang secara runtut ngasih tahu habis ini apa, ini apa, ini apa, kamu mesti ngapain gitu. Kayaknya kayak Paulus atau Yohanes, mereka itu cuma fokus pada satu dua isu. Misalnya Yohanes isu pada kasih gitu ya, isunya itu dia fokus di kasih. Kasih itu tanda orang mencintai Allah gitu kan. Kalau Paulus isunya itu lebih kepada kasih akan sesama dan juga kasih akan Tuhan gitu ya. Biasa lebih fokus ke situ. Tapi Petrus lebih holistik. Petrus lebih ngelihat, wah ini jemaat kayaknya butuh tuntunan yang praktis gitu ya. Nah, makanya dia sebutin dengan detail ke 7 hal itu gitu ya, sebagai satu tuntunan yang mesti dimiliki oleh orang Kristen supaya hidupnya benar-benar penuh dalam Tuhan. Yang dia kalimatin dengan punya kodrat ilahi. Dan lewat punya kodrat ilahi itu orang bisa masuk atau punya hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Nah, malam ini teman-teman, aku ngajak kita buat coba bedah ke 7 hal ini. Nggak akan lama, tenang. Bagian masing-masing bagian kita akan nggak terlalu dalam, nggak terlalu cepat, nggak terlalu bertele-tele gitu ya. Tapi hal-hal penting akan aku highlight gitu ya. Bakal aku highlight buat kita semua supaya kita bisa sama-sama renungin gitu. Dan malam ini aku nggak cuma pakai terjemahan Alkitab yang versi TB gitu ya, terjemahan baru. Tapi aku akan coba perjumpain sama versi bahasa Alkitab sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari maksud aku. Bahasa Indonesia sehari-hari. Dan menariknya waktu aku baca di bahasa Indonesia sehari-hari, itu menawan banget. Apa yang Pak Petrus sampein, itu benar-benar deket sama kita. Dan kita rasanya, kayaknya kita ini ya, mungkin pernah dengar, tapi rasanya kayak, oh iya ya aku kurang di sini nih gitu. Ternyata waktu kita dengar, waktu kita baca, ada hal yang menarik di situ.
Kan kalau baca yang terjemahan baru kan kayaknya agak sedikit kaku gitu ya. Nanti pas di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada hal yang benar-benar praktis dan dekat sama hidup kita buat mencapai kodrat ilahi itu. Nah, yuk kita mulai dari iman. Nah, iman teman-teman, menariknya nih ya di bahasa Indonesia sehari-hari, itu iman itu adalah berusaha sungguh-sungguh. Kalimatnya tuh diterjemahin berusaha sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus. Nah, kalau kita baca pengertian ini nih, kayaknya nggak ada tantangan buat kita. Tapi kalau kita ingat konteks gereja mula-mula, untuk tetap percaya pada Kristus, itu harganya benar-benar ekstrim. Bukan cuma uang, tapi nyawa. Bukan cuma kehilangan posisi, tapi kehilangan nyawa juga. Nah, jadi hari itu benar-benar kalau orang tetap percaya pada Kristus, itu sebuah tuntunan yang paling paling basic. Kenapa? Karena itu paling gampang goyang dan itu paling pertama yang harus dibenahi. Jangan sampai gara-gara pencobaan, penganiayaan, iman mereka hilang, teman-teman. Nah, kalau di konteks kita sekarang, teman-teman, untuk punya iman itu sering disederhanakan kayak ya pergi ke gereja gitu kan ya. Jadi orang Kristen yang rajin baca Alkitab, tetap pergi, tetap ngurus gereja gitu ya. Tapi yakinkah kita tetap percaya kepada Kristus sampai hari ini? Atau mungkin kita lebih percaya pada diri kita atau pada sesuatu berhala yang kita rasa itu lebih meyakinkan, membahagiakan, membuat kita punya jaminan tentang entah masa depan, entah ketenangan rohani, ketenangan emosi gitu ya. Misalnya kayak uang, kayak orang lain, atau mungkin sekedar hobi, atau mungkin sekedar ya hal-hal yang kita rasa oh ini bisa menenangkan saya nih gitu, atau bikin saya nyaman. Kalau di gereja mula-mula tetap percaya pada Kristus itu benar-benar literally iman pada Kristus, nggak pada dewa lain, nggak pada kepercayaan lain. Tapi kalau kita hari ini kita pasti dalam Kristus tetap. Gerejanya, agamanya pasti tetap dalam Kristus. Tapi untuk tetap percaya, tetap menyerahkan diri kepada Kristus, bukan pada yang lain. Karena berhubung hati kita ini pabrik berhala, teman-teman. Ya kan, hati kita ini pabrik berhala. Itu yang ngomong itu terkenal itu dari si Calvin ya. Calvin ngomong bahwa hati kita tuh pabrik berhala. Jadi satu hilang, satu diserahkan pada Kristus, dia mau produksi satu lagi. Selalu gitu. Jadi ada aja. Nah, menarik di sini di bahasanya sehari-hari untuk memiliki iman, di sini diterjemahin berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus. Kata berusahalah sungguh-sungguh itu menawan buat aku. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tahu nih hati kita nggak boleh ada berhala lain. Kita nggak boleh percaya sama yang lain. Tapi kita nggak benar-benar berusaha sungguh-sungguh untuk mengenali berhala itu dan menyingkirkannya dari tahta hati kita. Kita nggak sungguh-sungguh. Kita tahu nih, tapi kayaknya ini nggak terlalu mayor lah gitu. Ini nggak terlalu prinsip lah gitu. Ya nggak apa-apa lah masih bisa dikompromiin. Nah teman-teman, bagi Petrus, basic paling nomor satu mau punya kodrat ilahi, benar-benar sungguh-sungguh taruh hati tetap percaya kepada Kristus. Bukan agamanya, tapi kecintaannya, tahta hati kita, itu benar-benar kita taruh ada Tuhan nggak di situ. Benar-benar Tuhan nggak yang duduk di situ. Atau jangan-jangan kita sendiri. Atau jangan-jangan orang yang kita sayang, keluarga, teman, sahabat, ya kan? Dan bukan berarti kita benci mereka, enggak. Tapi mereka bagian hidup kita yang tetap punya bagian khusus di hati kita. Cuma tetap yang jadi raja yang berkuasa di hati kita itu Yesus. Nah, apakah dia tetap menjadi yang kita percaya satunya? Udahkah sungguh-sungguh kita benar-benar naruh ini tekad ini ya, benar-benar aku mengevaluasi, coba merefleksikan diri, bener nggak ada yang lain nggak di hatiku selain dia? Nah, kadang-kadang ini hilang, teman-teman. Kalau dulu orang nggak pernah punya kesempatan untuk punya berhala lain, kesenangan, uang, ya, jabatan, karena jadi Kristen tuh ya udah kehilangan semuanya, udah nggak ada kesempatan lagi. Lu Kristen gitu kan? Ya berhalanya cuma satu, ya Tuhan itu sendiri gitu kan? Kalau dia keluar dari Tuhan, ya udah berarti dia udah nggak percaya Yesus lagi. Kan pilihan cuma dua hari itu, percaya sama Yesus full ama enggak kan gitu ya. Tapi kalau kita kan hari ini bisa pada banyak posisi gitu ya. Percaya Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus setengah sungguh-sungguh, percaya Yesus setengah atau seperempat sungguh-sungguh, percaya Yesus 1/7 sungguh-sungguh kan bisa bisa beda-beda.
Nah, di mana kita? Masih nggak kita tetap percaya? Masihkah kita tetap taruh dia sebagai satu-satunya yang paling berharga, paling kita sayang, paling kita cinta, dan sungguh-sungguh kita mengevaluasi, benar nggak sih dia masih yang kita paling sayang gitu? Itu iman, teman-teman. Itu iman. Kenapa Petrus sebut ini paling awal? Karena dari sinilah keluar semuanya nanti. Jadi kasih pun kasih yang berpusat pada Yesus, pengetahuan pun pengetahuan berpusat pada Kristus, pengendalian diri pun pengendalian diri yang berpusat pada Kristus, yang semuanya tunduk di bawah tahtanya Kristus. Jadi nomor 2 sampai 7 nanti itu kristosentris, berpusat pada Kristus gitu. Semua pusatnya pada Kristus gitu. Makanya si Petrus mulai di awal dengan iman. Mulai di awal dengan iman. Karena kalau nggak dengan iman, nomor 2 sampai 7 semuanya gugur. Semuanya hanya jadi kegiatan agamawi atau jadi tindakan orang beragama untuk menyembah Tuhannya gitu. Menyembah Allah yang masing-masing. Tapi iman mengunci nomor 2 sampai 7 itu jadi satu kesatuan yang mendukung iman itu. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua makanya habis beriman, kata si Petrus, kalau udah punya keyakinan sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau hati kita udah benar-benar melekat sama Tuhan, pemaknaan hari ini ya, kalau hati kita udah benar-benar melekat sama Tuhan, Tuhan satu-satunya yang ada di hati kita, yang nggak bisa diganti sama siapapun. Jangan lupa, itu terpancar dari kebajikan. Atau bahasa Indonesia sehari-hari bilang hidup yang baik. Nah, sederhana nih, gampang banget hidup yang baik. Baik nggak hidup kita sama orang lain? Kalau nggak, berarti iman kita ada yang salah. Karena iman itu mesti ditambahin sama hidup yang baik. Makanya kalau orang hidupnya nggak baik, gitu ya. Hidup yang nggak baik dalam arti gini ya, bukan berarti dia nggak bisa kena masalah, dia nggak bisa khawatir dan lain-lain. Nggak. Hidup yang baik di sini maksudnya gimana sih relasi dia sama orang lain? Dia jadi duri nggak sih? Dia jadi orang yang nyakitin nggak sih? Itu jadi indikator iman yang dalam Kristus itu dilanjutkan dalam kebajikan apa enggak gitu. Kalau dalam konteks hari itu teman-teman, kebajikan di sini terkait sama em, apa namanya membantu sesama saudara, terutama mereka yang lagi terusir, mereka lagi kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehabisan uang. Mereka tuh saling kasih tumpangan. Mereka saling menunjukkan keramah tamahan atau hospitality. Jadi benar-benar kayak orang-orang yang datang ke mereka ya mereka kasih aja gitu, kasih barang, kasih makanan, nggak ditanya gimana. Hidup yang baik. Benar-benar memancarin hidup yang aneh gitu, yang nggak biasa gitu. Nah, Petrus minta tambahan ini kenapa? Karena kalau kita lihat bagian lain dalam surat Petrus itu, ke kelakuan mereka lah akan menunjukkan bahwa Kristus itu benar atau enggak. Petrus ngomong bahwa apa namanya, biarlah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang dan mereka menjadi malu oleh perbuatannya karena hidupmu yang baik itu. Nah, ini terkait dengan kebajikan. Kenapa Petrus minta nambahin kebajikan setelah iman atau hidup yang baik setelah iman? Karena hidup yang baik itulah akan jadi mediator, yang akan jadi pertunjukan, yang akan jadi etalase, yang akan jadi kayak semacam showcase gitu ya, tentang iman yang kamu percaya gitu. Nah, tapi ternyata hidup yang baik aja juga nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Karena kalau orang hidupnya baik, ya, hidupnya baik, tapi nggak punya namanya pengetahuan, atau menjadi orang yang berpengetahuan, satu, dia bakal beriman tanpa pengertian. Yang kedua, dalam konteks sehari-hari, dia akan seringkali dirugikan, dia akan seringkali banyak mengalami masalah yang seharusnya dia nggak usah alamin. Dalam konteks iman, orang yang baik gitu ya, orang yang baik benar-benar cinta Tuhan tapi nggak berpengetahuan itu contohnya mungkin sehari-hari kalau hari ini tuh orang yang ngerti nih, ngerti bahwa aku hidup seperti Yesus, nggak boleh ngelukain orang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kita nggak belajar firman, kita nggak belajar doktrin. Nah, kita nggak belajar teologi, bukan berarti sekolah teologi ya. Ya meskipun gue di sini bisa juga marketing, aku marketingin sekolah teologi ya. Jadi bagi yang mau bergabung silahkan teman-teman ya. Nah, apa yang lagi udah punya satu gitu kan ya. Tapi abaikan marketing ini ya. Ada dua mahasiswa di sini, jadi bisa gampang lah mereka marketingin ya. By the way, orang yang berpengetahuan di sini maksudnya orang yang kalau dalam konteks iman ya teman-teman ya, dalam konteks Kristen kita, untuk mengetahui doktrin, belajar teologi itu penting banget. Itu penting. Kenapa? Karena iman itu bergandengan sama pengetahuan. Meskipun tidak semua pengetahuan bisa menjelaskan iman, tapi orang yang beriman pasti memiliki pengetahuan tentang imannya. Meskipun tidak sempurna pengetahuan itu. Gitu ya.
Jadi kalau kita misalnya ya, kadang-kadang kan nggak suka belajar ribet-ribet gitu, pusing-pusing ya. Ya sebenarnya itu nggak salah sih. Karena setiap orang kadang-kadang punya limit gitu ya. Aduh, ini nggak mampu lagi, ini udah terlalu jelimet nih gitu ya. Nggak masalah. Nggak masalah kok kalau misalnya kita ngerasa kadang-kadang terlalu ribet dan terlalu kompleks gitu ya. Tapi pastiin teman-teman jangan sampai itu gara-gara kita memang nggak mau mempersembahkan pikiran kita, akal budi kita buat melayani Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu yang jadi garis bawah aku. Itu yang jadi apa ya? Apa highlight. Hati-hati sama udah sampai limit atau kita belum pernah beranjak dari titik awal kita ada gitu. Jadi kita nggak punya kehausan akan firman. Nah, Petrus itu sadar bahwa pengetahuan gitu ya. Pengetahuan, terutama pengetahuan tentang Tuhan itu sangat penting. Makanya si Petrus itu pernah merujuk si Paulus. Kalau teman-teman pernah baca Alkitab tentang Petrus tuh bilang, Paulus tuh suratnya susah-susah katanya. Sehingga sebagian orang itu mengartikannya suka-suka mereka sendiri gitu kan ya. Itu sebenarnya Petrus lagi merujuk bahwa tuh kalau guru tuh lu ke Paulus, guru tuh lu ke Paulus. Tapi kalau dia lebih ke tipe gembala yang ngajarin kehidupan sehari-hari. Itu dia ngakuin Paulus itu pinter. Paulus itu punya pengetahuan yang lebih ketimbang orang-orang atau para murid Yesus yang langsung gitu ya, termasuk si Petrus itu. Makanya sebenarnya dengan Petrus merujuk Paulus itu berarti sudah ada indikasi ya di jemaat mula-mula itu banyak orang juga belajar dari Paulus. Belajar doktrin dia, orang-orang jemaat mula-mula. Jadi ada keterhubungan tuh sebenarnya dengan si Petrus ngerujuk Paulus di surat-suratnya gitu ya. Di suratnya itu dia ngerujuk Paulus, berarti ada keterhubungan. Dan orang zaman dulu berarti udah tahu nih, oh ini guru nih karunianya, oh ini gembala nih gitu. Nah itu pengetahuan teman-teman. Pengetahuan tentang Tuhan kita, tentang iman kita itu penting banget. Meskipun tadi tidak semua pengetahuan mampu menjelaskan yang namanya iman, gitu ya teman-teman ya. Yang akhirnya nanti kita mesti menjumpai Tuhan itu sendiri, kayak apa yang sering dikasih tahu oleh Omeras gitu kan. Tapi pengetahuan tentang Tuhan itu sangat penting. Pengetahuan tentang iman kita, jati diri kita sebagai orang Kristen itu penting banget. Dalam konteks sehari-hari teman-teman, bukan cuma dalam iman ya, pengetahuan konteks sehari-hari juga penting. Ada satu teolog juga, namanya Karl Barth. Itu teolog yang hidup tahun 1900-an. Ada satu quotes-nya paling terkenal. Ada satu quotes-nya paling terkenal. Dia bilang gini, kalian mesti taruh Alkitab di tangan kanan kalian, tapi di tangan kiri kalian, jangan lupa baca koran. Dia bilang gitu. Jadi tempatkan Alkitab di sebelah tangan kanan, dan koran di sebelah kiri. Gitu. Nah, perkataan dia nih sebenarnya merujuk pada satu hal, yaitu gini, jangan sampai jadi orang Kristen nggak tahu keadaan dunia, nggak tahu perkembangan dunia, nggak tahu pengetahuan-pengetahuan yang sedang berkembang. Gitu. Jadi satu tangan Alkitab, satu tangan koran, kata si Karbat. Mesti punya dua hal itu di tangan, kata dia. Nah, kalau kita relasin ke hidup kita sekarang, teman-teman, iman dan kebajikan, iman dan kehidupan yang baik, itu harus dibarengi dengan pengetahuan yang baik juga. Pengetahuan yang mumpuni. Dalam bidang kita masing-masing. Dalam bidang kita masing-masing. Tujuannya buat apa? Yang pertama pasti biar kita efektif buat Tuhan. Yang kedua, biar kita nggak mengalami kerugian yang nggak penting. Kita nggak mengalami kerugian yang nggak penting. Misalkan karena kita nggak berpengetahuan soal kesehatan misalnya lah. Kita makan sana makan sini ya kan, gula hajar, babi hajar, apalagi anjing hajar, kelawar hajar, pokoknya berkaki semua dihajar, kecuali meja sama kursi nggak dihajar. Semua dihajar, akhirnya nggak tahu apa yang masuk ke mulut, semua masuk, ya akhirnya sakit, akhirnya jadi nggak efektif buat Tuhan. Nah pengetahuan tuh penting juga buat sehari-hari kita teman-teman, buat sebuah hal yang akhirnya kita nanti gimana cara jalanin hidup ini nih gitu. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak dunia ya, kalah sama anak dunia yang benar-benar maksimalin potensi mereka, maksimalin pengetahuan mereka, maksimalin skill mereka untuk melayani keinginannya sendiri ataupun mungkin ya melayani masyarakat gitu ya. Kalau kita melayani Tuhan harusnya pengetahuan kita, keahlian kita, keterampilan kita benar-benar kita devosiin, kita gunakan buat melayani Tuhan. Dan itu dimulai dari punya pengetahuan yang baik. Jadi makanya Petrus itu nekanin ini juga. Jangan sampai jadi orang Kristen yang bodoh. Jangan sampai jadi orang Kristen yang nggak punya pengertian, nggak punya pengetahuan. Baik itu dalam iman, teologi, doktrin, dan sebagainya, maupun di kehidupan sehari-hari. Nah ini yang mesti jadi kita hidupin untuk mencapai. Ternyata di bagian dari kodrat ilahi juga ya. Make sense juga sih sebenarnya. Dengan orang mau punya kodrat ilahi, dia mesti punya pengertian yang benar tentang Allah gitu ya. Dan juga tentang hidup gitu.
Kalau dia nggak bisa jaga kesehatan, dia nggak bertanggung jawab soal uang, pengelolaan keuangannya jelek misalnya gitu ya, nggak bisa punya kodrat ilahi, ya kan? Hidupnya terhambat, cuma bisa ya cuma akhirnya berkutat sama kehidupan sehari-hari terus, cari duit terus, ya bukan masalah cari duit terus ya, kita cari duit terus sampai mati kan. Tapi maksudnya karena dia nggak punya pengetahuan, dia kerja keras tanpa kerja cerdas gitu kan ya. Akhirnya ya tenaga dan waktu dia lebih banyak terbuang untuk hal yang harusnya dia bisa alokasin ke yang lain gitu, ke yang mungkin bersifat lebih membangun gitu ya. Itu teman-teman. Jadi pengetahuan di sini bicara soal gimana kita ngembangin diri kita lewat akal budi kita, lewat pikiran kita, biar kita bisa punya hidup yang lebih baik, hidup yang berjalan dengan benar-benar stabil, steady, yang akhirnya kita dedikasiin bisa buat Tuhan. Meskipun hidup itu nggak pernah steady akhirnya gitu ya. Tapi paling nggak dengan pengetahuan, dengan pengertian kita yang diubah, kita bisa terus apa yang memperbarui hidup kita gitu loh. Baik secara iman, pengertian doktrinal, teologi maupun kehidupan sehari-hari, pengetahuan sehari-hari gitu ya. Selanjutnya, nah, penguasaan diri. Menariknya di bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, penguasaan diri itu diterjemahin sama. Nah, gue coba melihat bagaimana eh ya mungkin ya dalam Kristen mula-mula, jemaat Kristen mula-mula, gimana sih penguasaan diri ini dilakukan gitu ya. Ternyata teman-teman, penguasaan diri di sini memang bisa berarti begini. Bisa berarti bahwa, oh aku nggak ngelakuin dosa. Aku nggak emosi. Tapi teman-teman satu hal yang menarik di hari itu, penguasaan diri itu berkaitan dengan membatasi diri meski punya sesuatu yang lebih. Membatasi diri. Jadi dia bisa dapat sesuatu yang lebih, tapi dia batasin diri. Gitu. Nah, kalau kita ingat cerita jemaat mula-mula waktu selesai hari Pentakosta di Kisah Para Rasul ya. Sebelum Petrus berdiri terus ngomong gitu marah-marah gitu kan ya. Di apa namanya di banyak orang gitu. Nah, ada satu ada satu scene gitu, ada satu setting di mana orang-orang itu katanya menyerahkan hartanya di bawah kaki para rasul untuk dibagi merata. Sampai akhirnya ada kan orang yang dihukum dimatiin kan si siapa namanya itu si aduh kok lupa sih namanya sih siapa itu? Coba aku Alkitab dulu. Aku lupa namanya. Si yang mati itu siapa yang dia bohong itu soal duit itu persembahan? Aduh ampun deh. Ya pokoknya dia lah ya. Nanti teman-teman cari ya kita kuis Alkitab ya. Aku jadi ingatnya kok Priscilla dan Aquila gitu. Itu nggak mati itu salah. Itu kok Anania Safira. Anania Safira benar. Anania Safira mati kan berdua kan. Itu mereka tuh berkelebihan teman-teman. Tapi mereka nggak rela membatasi diri. Beda sama tadi setting sebelumnya, di mana ada orang-orang yang punya kelebihan, mereka batasin dirinya dengan cara apa? Kasih harta itu ke rasul-rasul. Dan menurut catatan bapak-bapak gereja mula-mula ya, kalau teman-teman iseng-iseng suka-suka baca gitu ya, catatan bapak-bapak gereja mula-mula itu waktu dulu ya sistemnya itu sangat mirip dengan komunis, mirip banget sosialis gitu. Jadi harta satu orang harta bareng-bareng gitu. Jadi mereka membatasi diri untuk hidup sangat kaya. Mereka sangat membatasi diri untuk hidup mewah. Jadi hidup secukupnya. Nah, ini menarik nih. Secukupnya. Jadi penguasaan diri hari itu teman-teman. Ketika Petrus ngomong, itu bicara soal eh, kamu jangan ngambil apa yang bukan apa yang melebihi bagianmu. Gitu. Memang secara konteks langsung itu bicara soal uang dan kepemilikan. Jadi kalau dia cukup satu rumah, dia nggak boleh punya dua rumah. Nggak usah sampai punya tiga, empat rumah. Nggak usah gitu. Ya kan? Tapi teman-teman, kalau kita mau lihat dalam ya misalnya nggak soal uang terus gitu ya, membatasi diri meski berkelebihan ini juga bisa bicara soal gini, apa sih yang bisa kita peroleh sebenarnya lebih gitu sampai kita senang, sampai kita puas, tapi kita batasin diri kita. Mungkin demi kepentingan orang lain atau mungkin demi kepentingan yang lebih besar kita batasin diri. Misal, oke, bukan soal uang gitu ya, tapi soal misalnya makanan. Kita tahu nih kita bisa makan kenyang nih banyak nih gitu kan. Tapi kita coba untuk batasin diri. Meskipun kita bisa lebih, tapi kita coba batasin diri makan secukupnya. Gitu. Makan secukupnya. Atau mungkin kita juga bisa batasin diri eh, apa ya? Ada satu hal yang kita rasa senang, misalnya ke hobi gitu ya. Kita bisa kayaknya, wah, kita bisa nonton ini, rally gitu ya, maraton kan. Biasanya kalau orang ke bioskop itu biasa maraton gitu. Apalagi kalau ada film yang bagus, secara berurutan begitu ya. Nah, kita coba buat batasin diri. Kita tahu ini bisa berlebihan nih. Aku bisa ngelakuin hal yang lebih nih.
tapi aku batasin diriku. Aku kuasain diriku untuk nggak melebihi dari apa yang kubutuhin. Aku butuh entertainment, oke. Tapi aku nggak butuh sampai kayak puas banget dan tahu semuanya gitu. Aku batasin diri. Ini ini bicara soal ini teman-teman, apa namanya? eh Gimana caranya supaya kita waktu Petrus ngomong ini, gimana caranya supaya para jemaat itu nggak mengambil apa yang lebih dari kebutuhannya gitu. Kan ada ceritanya tuh di Alkitab ya, waktu mana turun ya kan. Tuhan kan bilang dari waktu zaman Israel keluar dari Mesir. Tuhan kan bilang, jangan ambil melebihi kebutuhan ya, ambil secukupnya ya. Nah, itu tuh sebenarnya rujukan penguasaan diri ini. Kita mengambil apa yang jadi kebutuhan kita, gitu. Makanya sebenarnya ini bisa jadi kritik juga sih ya, buat apa workaholic ya, orang yang kerjanya gila banget, pengen dapat duit banyak gitu, sampai menghalalkan segala cara gitu kan. Ya kalau kalau bisnis yang gede kan sampai apa-apa diakalin gitu ya, semua disogok gitu kan ya, supaya bisa ekspansi bisnis lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih luas gitu. Nah, ada yang bilang bahwa gini, ketika harusnya orang itu punya modal gitu ya, dia mesti bisa batasin dirinya. Dia tahu nih dia bisa buka 5 pabrik gitu ya. Tapi dengan 3 pabrik sebenarnya udah cukup gitu. Kalau dia bikin 5, nah itu sebenarnya ngambil apa ya? Ngambil jatah orang yang harusnya itu bagian orang gitu ya. Jadi kebutuhan orang kita hajar gitu kan ya. Masih mending kalau itu didedikasiin buat Tuhan. Tapi kadang-kadang kan kalau orang udah gitu kan ambisinya lebih kepada nambahin pundi-pundi uang dia kan gitu ya. Dan menurut aku pun kayak apa ya? em, apa ekspansi yang seperti itu kayaknya kadang-kadang juga lebih banyak ambisinya begitu. Meskipun memang bisa juga untuk digunakan buat kemuliaan Tuhan. Tapi mesti hati-hati karena ketika ekspansi itu benar-benar besar gitu ya, apalagi soal kerjaan, soal bisnis gitu berusaha buat ekspansi dan kita mulai pakai cara-cara yang nggak benar, di situ titik mungkin kita mesti bertanya ulang, kira-kira ini benar nggak nih? Ini kehendak Tuhan nggak gitu ya? Gitu ya. Nah ini nggak berlaku buat K24 lah ya. K24 tuh mesti banyak memang katanya. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa terobati semua ya. Tapi anyway teman-teman, penguasaan diri itu bicara soal batasin diri meski kita bisa ngambil lebih gitu. Nggak batasin diri gitu. Hidup dalam kecukupan gitu. Udah segini aja. Udah segini aja gitu. Nggak usah lebih banyak lagi. Toh aku nggak butuh kok gitu. Toh jangan-jangan malah ini bukan buat pelayanan pada Tuhan, tapi ya biar aku banyak aja gitu. Dan bukan untuk kepentingan Tuhan gitu. Ya, itu penguasaan diri. Terus apa lagi? Ternyata habis orang punya iman, kebajikan, pengetahuan, ya kan? Terus penguasaan diri, harus ditaruh namanya konsistensi. Konsistensi apa? Nah, kalau konteks hari itu, lihat teman-teman, tabah menghadapi segala sesuatu. Artinya mereka nggak boleh berhenti dari iman mereka. Kalau lu dianiaya, kalau kita semua dibenci karena nama Yesus, hari itu, buat para rasul hari itu dan jemaat mula-mula, tabah terus ya. Gitu. Nah, kalau di hari ini mungkin kita bisa baca ini sebagai seruan konsistensi, teman-teman. Satu undangan buat kita konsisten. Konsisten terhadap hal apa? Terhadap hal baik yang udah kita bangun. Meskipun kadang-kadang itu nggak berbuah baik. Contoh sederhana lah. Ini pernah aku ngomong ke teman-teman di pemuda remaja juga. Misalnya nih, waktu orang buat baik di rumah, misalnya dia berusaha berubah gitu ya, pengen bantu orang tua, pengen jadi berkat di rumah. Kadang-kadang kan di apa namanya, dicengin begini kan, dibecandain begini. Ih, tumben banget sekarang udah berubah ya sekarang ya, gitu kan. Nah itu kan kadang bikin orang jadi minder gitu ya. Ih, bikin begini dikatain gitu kan. Kita nggak bikin dimarahin gitu ya. Nah, ini tuh bisa masuk jadi contoh begini loh. Kadang-kadang kita tuh cuma perlu ketekunan untuk melakukan segala sesuatu meski hasilnya belum kelihatan. Bahkan ketika hasilnya jauh dari yang kita harapin. Kita berubah di rumah harapannya orang tua seneng, ternyata kita diledekin misalnya gitu. Ya kan? Nah, di sini perlu ketekunan. Ketika iman itu nggak membuahkan apapun, pengetahuan kebajikan, penguasaan diri, nggak membuahkan apapun, tetap tekun. Lakuin terus, lakuin terus. Kayak Omeres pernah ngomong, doa hari ini tuh nggak mengubah kita gimana gitu ya sama Tuhan. Tapi coba lihat kalau dari kita jalanin 2, 3 tahun gitu ya, 5 tahun, kita lihat ke belakang gitu, waduh banyak banget perubahannya. Karena satu hari itu mungkin kita cuma bisa berubah 1% gitu ya. Tapi kalau diakumulasi terus 100 hari, bisa berubah aja 100% gitu kan. Nah ini yang namanya ketekunan teman-teman. Satu konsistensi yang mesti kita terus pupuk. Apa yang udah kita lakuin, yang kita tahu itu baik dan berkenan, lakuin terus. Meskipun hasilnya belum kelihatan, atau bahkan
hasilnya sama sekali nggak baik, jauh dari harapan kita. Terus apa? Kesalehan. Kenapa kesalehan digandengin sama yang tadi, yang sebelumnya nih, ketekunan? Karena kadang-kadang kalau orang tekun gitu ya, dia mesti beriringan sama yang namanya evaluasi apakah hidup dia udah menurut kemauan Tuhan belum. Ketekunan dia ini apakah menurut kemauan Tuhan belum. Nah, makanya si Petrus dikasih kasih satu satu apa namanya? Satu bagian di sini, kesalehan. Tambahin kesalehan dalam ketekunanmu. Karena kalau ketekunan doang, takutnya gini, tuntutan kita makin naik, tapi kita nggak coba ngecek lagi, Tuhan, ini kemauanmu bukan? Contoh misalnya orang yang punya hidup, misalnya punya uang, punya harta ya, punya harta 1 miliar. Ketika dia lima tahun kemudian punya harta 1 triliun gitu ya. Hidup menurut kemauan Allah tuh beda dalam dua konteks itu. Mungkin ketika dia punya 1 triliun, kesalehan atau hidup menurut kemauan Allah itu, dia memberi 10 miliar misalnya. Beda sama dia mungkin lu waktu punya 1 miliar doang misalnya. Dia nggak dituntut banyak. Tapi kalau dia pakai kata tekun tadi, wah aku tekun deh, aku kasih 100 juta ya deh, meskipun udah punya harta 1 triliun begitu ya. Tapi dia cuma berbagi misalnya 10 miliar doang. Sorry, 100 juta doang. Sama kayak dia masih punya 1 miliar, padahal dia udah punya 1 triliun begitu. Nah, di sini akhirnya apa? Nggak ada pertumbuhan. Makanya Petrus gandengin kesalehan. Hidup menurut kemauan Allah. Udah tekun, bagus, tapi cek. Ini menurut kemauan Allah nggak? Ini bukan yang disebut saleh dalam levelku hari ini. Gitu istilahnya kalau bisa pinjam level ya, meskipun rohani itu nggak ada tingkat-tingkatan ya. Rohani itu lebih ke taman gitu ya, kayak kayak lingkaran gitu yang di situ bisa ada banyak orang gitu, banyak 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 apa ya, banyak tipe, ada yang besar ada yang kecil ya kan, ada mainan besar mainan kecil tuh kayak taman gitu loh rohani. Kalau level tuh sebenarnya kayak apa ya, kayak ada yang bos ada yang junior gitu kan ya. Ya tapi oke lah kita pakai kata level gitu. Kalau di level kita hari ini gimana, uh, kesalehan kita? Apakah hidup kita menurut kemauan Allah dengan apa yang Tuhan percayakan ke kita hari ini? Jangan cuma tekun dalam arti ngelakuin apa yang sebelumnya dengan konsisten, tapi mesti dicek juga apakah konsistensinya harus ditingkatkan atau gimana, gitu. Itu kesalehan. Nah, dan terakhir, habis orang punya 7 hal tadi, yang paling penting untuk kunci semua itu adalah pertama, kasih sayang kepada saudara-saudara seiman dulu. Jangan sampai sama-sama Kristen hanya karena beda doktrin, beda gereja, udah kayak nggak kenal, udah kayak benci, udah kayak alien, orang asing gitu. Kasih kan sama itu menunjukkan ke 6 hal tadi, apakah itu kita hidupin apa enggak. Saudara seiman. Ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Kata bahasa Indonesia sehari-hari. Ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Jadi ada semacam dua level gitu ya. Yang sebenarnya nggak bisa terpisah. Karena ketika kita ketemu sama saudara seiman itu juga pasti orang lain juga kan gitu ya. Dalam arti ya dia akan berjumpa sama orang di luar Kristen juga gitu. Itu nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi di sini oke, Petrus kasih tahu bahwa pertama saudara seiman dulu. Jangan sampai paling deket nggak paling kita sentuh. Kita bisa baik sama orang lain, tapi sama saudara seiman sendiri kita benci, kita jahat gitu. Ya kan kelihatan hari-hari ini ya. Atau gimana teman-teman? Tapi kan kita ngelihat hari-hari ini kita yang sama-sama masih Kristen begitu ya. Ya udah kayak ya di mata orang lain gitu ya, gara-gara kita mungkin ada perbedaan doktrin begitu ya, ada pergerakan doktrin gitu ya, udah kayak orang non Kristen gitu, udah kayak wah ini pokoknya jahat deh, ini pasti masuk neraka nih, jadi ya udah dibuang aja deh gitu ya. Nah, itu kan yang kita lagi harapin hari-hari ini ya, kita hadapin bareng-bareng gitu ya, nggak tahu, tapi aku sih ngadepin di sini ya, jadi ngerasa kayak ya gimana, soalnya baru-baru ini nama gue di-mention mulu sama haters-haters itu, coba muncul dong ini mana jelasin nih gimana. Aduh, pusing pusing bener. Kayak kita masih saudara seiman gitu loh, masih sama Kristen, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kok begitu amat ya. Udah sampai bahasa-bahasa ya entah yang cabul, entah yang kasar, semua keluar gitu, bego, tolol. Mana ini pengikutnya itu kasihan banget. Dua orang yang kasihan itu adalah yang berkhotbah dan yang mendengarkan khotbahnya gitu. Wah, kita tuh kayak orang semuanya nggak apa ya, kayak orang, ya kalau bahasa orang Jakarta tuh kayak orang goblok semua gitu. Udah kayak wah lu ditoyor-toyor gitu loh, kalau di Jakarta tuh kita ada bayangan tuh ditoyor-toyor begini, ah lu gitu. Itu bukannya bela diri ya, cuma kita ngeliat fenomena ini, meskipun itu bukan ke kita ya, kita lihat orang lain pun kita juga kayaknya kok gitu sih, itu masih saudara seiman loh.
Meskipun beda gereja, beda pengakuan iman, katakanlah kan Katolik sama Protestan sama karismatik, Pentakosta kan beda pengakuan imannya. Tapi kita nggak gitu-gitu amat kali ya. Sama agama lainnya kita sayang gitu loh. Sama Islam, sama Buddha, sama Hindu. Kita pengen justru kasih Yesus tuh nyampe ke mereka. Tapi ke saudara-saudara seiman kayaknya kita lebih berani ngebully, nyesatin, istilahnya menganiaya saudara seiman ketimbang orang lain gitu ya. Nah ini yang kayaknya perlu kita koreksi hari-hari ini teman-teman. Jangan sampai gara-gara kita mungkin cuma beda pemikiran atau beda ya cara ibadah gitu ya, kita ngerasa kayak kita lebih superior dari yang lain. Nah, ini yang harus kita hati-hati, mesti kita jaga. Karena apa? Yang namanya kasih itu selalu ada di meja bundar. Semuanya ada di posisi yang setara, sejajar. Nggak saling meninggikan diri dan nggak saling merendahkan di meja bundar. Itu kasih, teman-teman. Kasih itu bukan tangga. Ada yang di atas dan di bawah. Itu bukan kasih. Kalau ada orang di atas di bawah itu bukan kasih. Kasih itu meja bundar. Semua orang duduk bareng di satu sisi yang sama dan nggak ada yang dipinggirin. Meja bundar. Gitu. Nah, jadi konferensi meja bundar di Belanda itu juga mungkin bentuk kasih ya pada kita dulu ya, Indonesia. Oke, itu jokes historis yang garing. Ya, garing ketawa juga. Ya udah, oke deh. Oke, teman-teman, itu sih yang aku bagiin buat kita semua ya. Eh, ya mungkin nggak terlalu teoritis gitu, tapi lebih ke yang refleksi lah atau perenungan sehari-hari. Thank you.